kita akan masuk ke materi sel volta. Nah, sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat berguna untuk kita semua kelak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya saya mau tanya, kira-kira apa sih kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi sel volta itu kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa kita temukan di radio, kalkulator, televisi, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Nah, sel volta dalam kehidupan sehari-hari ada dalam bentuk sel baterai litium, sel perak seng, sel aki, dan sel bahan bakar. Jadi, sebelum kita masuk ke materi intinya, kira-kira kita harus tahu tujuan pembelajaran kali ini itu apa-apa saja. Nah, pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sel volta dan kegunaannya. Kedua, siswa dapat mengelompokkan proses yang terjadi dalam sel volta. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami kegunaan sel volta. Oke, jadi pengertian sel volta itu sendiri merupakan sel yang mengelola energi kimia yang menjadi elektrolistrik. Contohnya itu bisa kita temukan pada baterai. Nah, pada baterai dapat kita temukan anode dan katode. Nah, sel volta ini ditemukan oleh ahli kimia Italia Alessandro Volta dan Luigi Galvani. Nah, sel ini merupakan salah satu sel elektrokimia pertama yang dikembangkan. Jadi di sini saya akan memperlihatkan seperti apa notasi sel volta itu. Nah, di gambar ini, sel volta merupakan jenis sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik dari reaksi redoks yang berlangsung secara spontan. Nah, sel volta ini juga disebut dengan sel Galvani. Pada sel volta, anoda adalah kutub negatif dan katoda adalah kutub positif. Anoda dan katoda ini berupa logam yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang mengandung masing-masing ion logamnya. Kedua larutan dihubungkan dengan jembatan garam, sedangkan kedua elektroda dihubungkan dengan kawat. Kemudian, listrik yang dihasilkan di sini diukur dengan voltmeter yang dipasang pada kawat. Nah, sebelum kita masuk dalam contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari, kita harus tahu terlebih dahulu apa prinsip kerja sel volta itu sendiri. Saya akan menyampaikan prinsip kerja sel volta itu sendiri. Nah, jadi prinsip kerjanya itu menghasilkan arus listrik. Nah, arus listriknya itu adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anode ke reaksi reduksi di katode melalui rangkaian luar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pemakaian sel volta yang dibuat secara massal ini pada industri-industri untuk kepentingan masyarakat sudah sangat banyak digunakan. Berikut akan saya sampaikan beberapa alat yang telah dibuat dan disesuaikan dengan prinsip kerja sel volta itu sendiri. Nah, pertama, sel kering. Sel kering ini bisa kita temukan pada baterai-baterai yang biasa kita gunakan. Nah, kemudian yang kedua, aki. Ketiga, baterai perak oksida. Yang keempat, sel bahan bakar. Dan yang terakhir adalah baterai alkalin. Mungkin hanya itu materi kita pada siang hari ini. Selanjutnya, tolong kalian buat resume agar dapat menjadi pembelajaran pada saat di rumah. Setelah itu, saya akan memberikan soal-soal yang dapat kalian kerjakan kemudian dikumpul untuk minggu depan. Depan kita akan masuk ke materi sel elektrolisis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.